Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Liridha ila hali syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likarmati jami'il awliya wal anbiya wal mursalin ila hadrati habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa liman tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin summa ila hadrati jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyahadu wassalihin wassahabatu wa tabi'in jamil malaikatil muqarrabin husan sultan sahabil qadir al-jilan jamil awla'ina makana min masyariqil ardi ila magharibiha barriya wa bariha husan la hadrati al-muallif hadhil kitab al-alamah Sayyid Ahmad Marzuki al-Maliki al-Maki wa Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maki al-Maki wa Yai Ustadz Muhammad Ihya Umuluddin wa jami'i awliya wal anbiya khususan Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir wa Syekh Abdul Hasan wa ila hadrati Syekhina wa murrabi rahina al-muassis hadil mahad al-istianah langitan padi Syekh Nur Rahmat al-Qusmul Surani wa jami'i masyayikh wa ulumihim wa diratina wa ulamaina wa jami'i ahlina wa alaikum lam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian yang kemarin tentang al-iman atau iman fi yaumil akhir, imanuna bi yaumi akhirin wajib kullu ma akana bihi minal ajab. Hari akhir itu apa saja kemarin kita telah disampaikan, yaitu hari akhir itu terdiri, kita percaya tentang alam barzah. Yang kedua soal kubur wa na'imihi al-yatu'ad wa adabi lil maksiat. Di dalam kubur terdapat pertanyaan dan nikmat bagi orang yang taat dan adab bagi orang yang maksiat. Yang nomor 3 tentang al-ba'su minal kuburi, orang-orang besok akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah hasrul hasad al-jasadi ila mawaqibin ba'dal ba'si. Akan dikumpulkan di dalam lapangan atau yaumul mahsyar nanti setelah dibangunkan dari kubur, semuanya yuhsyarun nasu yaumal qiyamati huffatan urratan gurlan kama khalaqu innakum lamahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tajra'una ala wujuhim. Nah, sekarang yang nomor 5. Di dalam kita beriman tentang keimanan kita hari akhir, nomor 5 adalah syafaat. Nah, ini syafaat itu ternyata banyak sekali bentuk dan jenisnya. Wahiyya anwa'un minha. Al-awwal, yang pertama dan yang paling utama adalah syafaatul udmah. Apa itu syafaatul udmah? Syafaatul udmah ialah syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada'i li irahatin khalqi min haulil mauqibi wa masyaqqatihi. Syafaatul udmah ini hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutus satu permasalahan ketika kita menghadapi satu pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mukhtasatun bi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dinamakan al-maqam al-mahmud alladzi wu'ida bi sallallahu alaihi wasallam bi qauli ta'ala. Yang dinamakan makom atau kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kedudukan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka di sini wa minal laili fatahajjat, orang-orang yang di antara malam yang melakukan tahajud
atau sholat laka asa ayyab asaka, semoga kita akan dibangkitkan oleh Allah dan mendapatkan makom yang mahmud, tempat atau derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini syafaatul udma yang berperan pengaruh penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaatus sallallahu alaihi wasallam. Apa syafaat? Fi idkhali qaumil jannati bighairi hisab. Besok di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang masuk surga tanpa melewati hisab. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mendapatkan syafaatul udma atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu apabila kita menginginkan syafaat idkhalul qaumil jannata bighairi hisab, maka kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat kepada Rasul, junjungan kita, panutan kita, dan satu-satunya orang yang mempunyai syafaatul udma yang akan bisa memberikan pertolongan masuk di surga Allah tanpa adanya hisab. Nah, semoga kita termasuk golongan orang-orang tersebut yang masuk di surga Allah tanpa hisab karena pertolongan syafaatul udma atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nah, di sini Imam Nawawi berkomentar bahwasanya orang yang mendapatkan hisab masuk di dalam surga tanpa hisab ini adalah orang-orang yang khusus. Wa ya mukhtasatun bi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syafaat yang nomor 2. Syafaat yang nomor 3, syafaatu sallallahu alaihi wasallam bi ziyadatil darajat. Nah, di surga ketika umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah masuk di surga, itu nanti akan mendapatkan syafaat kembali. Syafaat apa untuk apa itu? Yaitu syafaat di mana derajat kita akan semakin tinggi karena mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat istimewa ya, sangat istimewa. Bahkan Imam Nawawi juga berkomentar tentang ini, ihtisasuha bi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya kekhususan yang mempunyai hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang nomor 4 adalah syafaatu fi man istahaqqa dukhulal nari alla yadkhulaha. Nomor 4, orang yang sudah dicap masuk masuk neraka tapi tidak jadi masuk neraka mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semoga siapapun kita, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mengharapkan syafaatul udma, syafaat-syafaat yang lain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita harus harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Ada satu cerita yang sudah banyak diceritakan oleh kalangan ulama. Ketika ada orang bermimpi terus bertemu dengan Nabi, tapi ketika kita memanggil Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi ya Rasul, jadi ngundang Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi orang melengok, Kanjeng Nabi orang kenal dengan kita. Kenapa seperti itu? Ternyata kita tidak pernah membaca sholawat atau tidak pernah memperbanyak membaca sholawat, sehingga nama kita tidak dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi satu pengetahuan tersendiri, pengalaman siapapun orang yang pernah bertemu Rasulullah dalam satu mimpi adalah satu keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, apabila kita pernah bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermimpi bertemu dengan Rasul, maka kita memperbanyak ibadah kita, yaitu diantaranya adalah sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 5, syafaat. Apa? Asy-syafa'atu fi ikhraji qaumin minan nar. Ya. Kalau tadi nomor 4 kan syafaat
Dimana ketika kita dicap masuk neraka, ditolong atau diberikan syafaat oleh Rasulullah, maka tidak jadi masuk neraka. Yang nomor 5 adalah syafaat ikhrajil qaumi minan nar. Maka syafaat yang nomor 5 ini orang yang sudah di neraka lama tapi mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bisa keluar dari neraka dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yusarikuhu fiha al-anbiya was-solihun wal mu'minin. Nah, syafaat ini yang nomor 5 ini unik. Kenapa kok unik? Syafaat ini karena bisa dilakukan selain anbiya, selain Rasulullah, selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang lain juga bisa memberikan syafaat mengeluarkan kaumnya dari neraka. Berarti siapa saja? Berarti mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, kaum-kaumnya bisa ditolong, diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga orang-orang soleh, wasolihul mu'min, para wali, para kiai, atau orang-orang yang baik, itu bisa memberikan syafaat atau pertolongan pada santrinya. Alhamdulillah kita mempunyai mempunyai guru, kita mempunyai sanad, kita mempunyai jalur torekoh sanad kita yang itu besok memberikan pertolongan syafaat kepada kita semuanya. Kalau kita kok pas ngicipi nang neraka mendapatkan syafaat dari para guru, para solihin, para ulama yang kita ikuti. Amin Allahumma amin. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Hari kiamat besok ada 3 golongan yang bisa memberikan syafaat. Siapa? Al-anbiya nomor 1. Nomor 1 al-anbiya. Para nabi. Semuanya nabi bisa memberikan syafaat kepada para umatnya. Yang nomor 2 al-ulama. Al-ulama ini kalau di Indonesia, di Jawa, para kiai, ya. Para mursyid toreko, para ulama, para ustadz dan lain sebagainya, ini bisa memberikan pertolongan kepada umatnya, kepada masyarakat yang dikenalnya. Bahkan di dalam keterangan yang lain, syafaat itu bisa disampaikan atau diberikan kepada teman ke teman. Ya, kalau kita mempunyai teman orang-orang baik, besok kok nong akhirat kok ketemu lu, aku gak mbok tulungi. Oh iya kowe koncoku. Nah, misalnya bojone mlebu neraka, itu bisa ditolong oleh bojone. Ini yang dinamakan, kalau Mbah Yeni Rahmat itu sering menyampaikan swarga nunut neraka katut. Nah, ini bisa ditolong oleh suami atau istrinya yang kebetulan menjadi orang-orang baik dan bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Yang nomor 3 yang bisa memberikan syafaat diantaranya adalah as-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid ini bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang dikehendaki, tapi tidak seperti syafaatnya para anbiya atau syafaatul hudma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantaranya syafaat-syafaat yang ada. Syafaat-syafaat yang ada. Jadi syafaat itu berarti ada berapa tadi? Syafaat itu ada 5 jenis. Yang pertama syafaatul udma, yang kedua syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan surga tanpa hisab. Yang ketiga mengangkat derajat ketika di surga. Yang nomor 4 syafaat mengeluarkan orang yang masuk neraka menuju surga. Yang terakhir adalah syafaat dari orang soleh, dari anbiya, dari syuhada. Ada 3 orang. Ini yang dinamakan syafaat dan jumlahnya ada 5. Sekarang nomor 6. Nah, al-hisabu wal qisasu fil mauqif. Apa nomor 6 maksudnya? Iman di hari akhir itu ada syafaat, ada hisab. Nah, ini hisab wal qisasu fil mauqif. Hisab itu apa? Perhitungan atau pengadilan. Dan wal qisas adalah balasan di besok di tempat khusus atau dikatakan oro-oro mahsyar. Nah, di oro-oro mahsyar.
Ini kita akan dihisap semuanya, amal ibadah kita, kebaikan kita, terus pokoknya amal apa akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an itu fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi semuanya catatan yang dicatat oleh Raqib Atid, malaikat Raqib Atid yang kemarin saya sampaikan akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan tertinggi yang tidak ada bandingannya yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa baina tarjamani. Di situ diterangkan oleh Rasulullah bahwa besok setiap orang ini akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma minkum min rajulin illa sayukallimu. Siapa saja akan langsung ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara hamba dan Allah tidak ada penerjemahnya. Dalam arti apa? Langsung. Apa itu cara saiki live ya, live. Ora lewat apa iki? Ora lewat streaming gak. Tapi live akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tazula qadama ibni adamin yaumal qiyamah min 'indi rabbi hatta yus'alu an khamsin. Apa yang ditanya ketika besok di yaumil hisab? Ini Rasulullah menyampaikan yang ditanya ada 5 perkara. Ya, ada lima perkara yang ditanya oleh Rasulullah. Yang pertama an umri fima afnahu. Ditanya tentang diberikan umur panjang. Umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun atau sampai 100 tahun. Umurmu mbok nggopo? Selama umur tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan dipertanggungjawabkan. Jadi makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang lain, di khairul umur awsatuha, yang baik adalah yang sedang-sedang saja. Biar sedang-sedang iki nak upama amale rapate apik ya ora kaken eleke, upama nak apik ya alhamdulillah. Jadi tapi khairul umur tulul umurihi. Nah, ada yang mengatakan di dalam hadis yang lain sebaik-baik umur adalah umur sing dawa tapi untuk kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengingatkan kita yang sekarang sudah diberikan umur panjang, umur wis 40, 50, 60, 70. Ini muhasabah pada bulan Ramadan ini ya Allah. Kalau kita beribadah mulai umur misalnya mulai 10 tahun atau 15 tahun sampai sekarang, kalau umur kita 50 tahun itu ada ibadah selama 35 tahun. 35 tahun ini kita hitung kembali muhasabah. Turuku sedina pirang jam. Ya, tidur saya berapa jam satu hari. Lah nak sedina kok turune misalnya kok sampai 8 jam atau 10 jam, berarti hidupnya itu tinggal berapa? Nah, padahal 24 tinggal 14 jam. 14 jam masih dibagi untuk ngibadah, untuk dolanan, untuk kerja dan lain sebagainya. Sehingga rata-rata kalau ibadah kita setiap hari satu malam itu sekitar misalnya 2 jam atau 3 jam. Tinggal kita mengalihkan satu hari 3 jam kali 30 kali 12 sehingga kita bisa mengalihkan sampai umur kita sekarang. Ini cara kita muhasabah, diberikan umur panjang yang umur itu besok akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan umur yang berkah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, wa an sababihi fima ablahu. Nah, ini jadi diberikan waktu kesempatan waktu muda. Ya, syabab fima ablahu. Lah, waktu muda ini yang menjadi menjadi tolak ukur ternyata. Ketika waktu muda itu tinggal apa? Tinggal mondok alhamdulillah. Tinggal belajar alhamdulillah. Nah,
waktu muda kok tinggu kakean maksiat, naudzubillah min dzalik. Ini menjadi satu catatan yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Nomor 3, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Min malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Kita diberikan rezeki, ya, nyuwun sewu kalau yang ada dari diberikan rezeki dari Allah, iku itu PNS, yang dari militer, dari TNI, dari sipil, pengusaha, semuanya itu akan dihisap oleh Allah, baik dari mendapatkannya, baik dari menginfakkannya atau mentasarufkannya, besok akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga makanya kita Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kalau kita mau makan itu diberi istilahnya diberi wasiat atau diberi tuntunan oleh Rasulullah untuk berdoa Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Rezeki itu ternyata yang kita makan dan kita infakkan kepada orang lain, infakkan kepada sosial, masjid dan sebagainya, ya itulah rezeki. Kalau selama kita pegang, itu belum rezeki kita. Ya, kita pegang itu belum rezeki kita. Makanya kita harus berinfak. Yang kita makan itu menjadi tanggung jawab besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat dari fitnah dunia, yaitu fitnah mal. Jadi zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahbi wal fiddati wal khailil musawwamati wal anam. Di dalam Al-Qur'an diterangkan zuyina linnasi hubbus syahawat. Sangat senang, minas syahwat itu apa? Kesenangan atau kesukaan. Minal banin wal qanatir, jadi anak menjadi kebanggaan. Harta menjadi kebanggaan. Ini menjadi hisab tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita mengikuti hawa nafsu. Maka diajarkan oleh Syekh Abil Hasan As-Sadzili adalah orang tasawuf, sufi, ulama, orang kaya raya, tapi tidak memasukkan hartanya di dalam hati. Ya, tidak pernah memasukkan hartanya di dalam hati. Maka nak cara Mbah Yai itu, ojo rezekimu atau bandamu itu menjadi penyakit di dalam hati yang nempel nong hati, akan merusak ibadah kita dan merusak apa saja ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor terakhir, wa madza amila fima alima. Wa madza amila fima alima. Ya. Yang nomor akhir, ternyata yang akan menjadi pertanyaan besok, kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita itu kita amalkan, kita gunakan untuk apa? Wa madza amila fima alima. Apa yang kamu kerjakan dengan apa yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada umur, terusan waktu muda, harta. Harta itu berarti pertanyaan dua. Hartanya dari mana? Terusan digunakan untuk apa? Yang terakhir, ilmumu atau kamu beraktivitas dengan ilmu yang kamu dapat itu bagaimana, sesuai atau tidak. Semoga kita bisa bersiap-siap diri. Kita diberikan keterangan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Besok akan ditanyakan 5 perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kepada Allah, kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'udanna al-huququ ila ahliha hatta yuqada lisyatil jalha'i min syatil qarnani. Ini termasuk keterangan di atasnya. Nomor 7, yang termasuk iman tentang hari akhir setelah hisab adalah mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Besok kita akan ditimbang amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mizan, ditimbang. Alladzi tuzanu fiha alhasanatu wasayyi'at. Kebaikan kita, terus keburukan kita, maksiat atau taat, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita berlomba-lomba, mumpung ini bulan
Ramadan, bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, penuh berkah, amal ibadah kita dilipat gandakan, tidak hanya 10 tapi sampai 70 kali sampai 700 kali pada bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Semoga kita diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbanyak amal pada bulan Ramadan ini terutama. Tapi bukan berarti terusan Ramadan wis akeh ngamale sok sawal apet besar suruh sapar mulut gak mulut sampai apa itu Ramadan lagi amale kendu. Ya, itu dinamakan para ulama dinamakan abdur Ramadan. Hambane bulan Ramadan. Nah, Ramadan ngibadhe kuwenteng kusuk akeh, tapi setelah selain Ramadan ora tahu ngibadah. Ini naudzubillah min dzalik. Yang nomor 8 tentang hari akhir tadi. Iman hari akhir itu apa? Ya, hari akhir kita iman tentang sirat. As-sirat wa huwa tariqun yudaw ala dhari jahannam yamurru alaihi al-awwaluna wal akharuna ba'da insirabihim minal mauqib. Nah, ini ada istilahnya nak cara wong Jawa ngarani jembatan, ya, Siratal Mustaqim. Ya, jembatan ini ditaruh di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh orang-orang dari awal manusia sampai akhirnya manusia. Setelah apa? Setelah tadi berkumpul di di mahsyar atau mauqib. Patasabbatat alaihi al-aqdam wal mu'minin at-ta'iin. Maka ketika orang mukmin, wong mukmin, maka delamaane kakine iku nak lewat ngono gampang, ora mudah terpleset. Jadi patasabbata alaihi al-aqdamul mu'minin at-ta'iin wa yarmuru alaihi al-jannah. Begitu juga al-jannah lewat bilas. Santai, atau orang merinding, orang wedi, langsung lewat tok iso iso masuk langsung sampai surga. Fa minhum man yamuru alaihi kalam hatil basar. Ada yang lewat itu seperti cret, kayak lewatan cahaya. Kayak wong delok sret ngono langsung tekan gune. Lah ini namanya kalam hatil basar. Wa minhum man yamuru alaihi kalbarki. Ada yang lewat seperti kilatan bledek atau jenenge kilat di langit itu loh, celeret langsung sampai. Wa minhum man yamuru alaihi kal jawad. Wa minhum man yakunu bati usairi alaihi. Ana sing ngisot, ana sing berangkang dan lain sebagainya. Semuanya wadzalika kullu ala hasbi a'malihim. Mereka semuanya itu tergantung amal kebaikannya masing-masing. Wa tazula anhu aqdamul kafirin wal usati minal mu'minin wa yaqauna finnar. Maka inilah penentuan kalau orang-orang kafir maka akan terpleset jatuh. Orang-orang yang ahli maksiat akan terpleset jatuh di neraka jahanam ketika melewati sirat atau as-sirat ini. Semoga kita besok termasuk golongan orang-orang yang lewat dengan baik. Kaki kita tetap mudah lewatnya, cepat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya tentu karena ridho Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nomor 9, al-haudu lin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita harus iman pada hari akhir, di antaranya adalah besok Nabi kita Muhammad itu mempunyai telaga. Ya. Mempunyai telaga. Qala Nabi haudi masyiratu sahrin. Saya mempunyai telaga itu luasnya perjalanan 1 bulan. Wa zawaya sawaun ma'uhu abyadun minal laban. Ini airnya itu lebih putih daripada laban. Warihu adyabun minal misk. Dan baunya itu lebih wangi daripada minyak misik. Ini wa kizanihi kanujumis sama. Jadi cemlerete bendire kaya nujum di sama. Min syurbin man syaraba minha falayat mau abadan. Maka orang siapapun yang meminum dari haud
atau dari telaganya Rasulullah ini, maka tidak pernah merasa ngelak atau merasa pengen ngombe, tidak. Jadi orang bakal ngelak selamanya ila yaumil kiamah, atau sampai selama-lamanya. Walikul nabiyyin haudun yashrabu huwa wa ummatuhu. Ternyata setiap nabi mempunyai haud, mempunyai telaga masing-masing. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yadabahuna ayyum aksaru waridatan wa inni arju an akuna aksaruhum waridatan. Nabi mengatakan setiap nabi mempunyai telaga, dan setiap mereka akan bermegah-megahan, akan angga-anggaan ngendi sing akeh umate. Maka Nabi kita Muhammad mengharapkan wa ini arju an akuna aksaruhum waridatan. Maka saya mengharap nanti umatku atau yang meminum telagaku adalah yang paling banyak, dan ini maksudnya umatnya yang banyak sekali. Yang nomor 10 tentang iman di hari akhir adalah al-jannatu. Kita harus percaya ada surga, ya. Nah, ana wong ora percaya swarga, ora percaya haud atau percaya telaganya Rasulullah, ora percaya ana hisab, ana sirat, ana mizan, berarti wong iku bisa dikatakan kafir. Naudzubillah min dzalik, ya. Ya, itu harus diimani. Maka rukun iman itu kan ada 5, ada 6. Di antaranya adalah iman kepada hari akhir. Lah, hari akhir ternyata banyak sekali yang harus kita ketahui, ya. Harus kita ketahui bersama. Hari akhir di antaranya adalah surga. Wa ya darus sawab. Surga itu apa? Rumah darus sawab, rumah pembalasan. Maka di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain disampaikan bahwasanya kita itu sebenarnya ahli surga. Jadi kita semuanya ahli surga. Kita sendiri ini adalah orang asing di dunia ini, hanya lewat perjalanan akan kembali ke surga bagi yang mau. Loh, ono sing gak gelem, Pak? Ada. Ya. Ono sing ora gelem mlebu swarga, illa man aba. Berarti wong sapa? Wong sing maksiat. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyan. Surga itu adalah saya wariskan kepada hamba-hambaku yang mana hambaku itu ahli takwa. Nomor 11 tentang iman kepada hari akhir adalah neraka. Wahya darul iqab. Neraka itu apa? Darul iqab atau rumah atau tempat penyiksaan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari neraka. Nah, ini kita tentu kalau sebagai orang, sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk membimbing keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum. Ya, ahlinya juga menjadi tanggung jawabnya. Nomor 12 terakhir. Jadi iman kepada hari akhir itu ada 12 di dalamnya. Jadi mulai hisab, mulai surga, neraka, haud, mulai mizan, syafaat, bangun dari kubur, terusan barzah, pertanyaan kubur dan lain sebagainya, itu termasuk dalam satu glondong kita iman hari akhir. Orang iman hari akhir itu kok iman iya besok ono hari akhir tok, enggak cukup seperti itu. Maka harus iman, percaya ono haud. Kanjeng Nabi duwe haud, duwe telogo. Ya, telogone ini siapa-siapa yang meminum maka tidak akan pernah haus selamanya. Nih, semoga kita termasuk golongan tersebut. Amin Allahumma amin. Yang terakhir adalah ru'yatullah jalla jalaluhu fil jannati alama yaliku bi jalalihi wa qudsi kamalihi. Besok orang mukmin semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang i'tiqad, ya. Tentang akidah. Akidah orang awam itu minimal seperti itu. Yakin besok kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lho piye Pak saiki mbayangno? Enggak bisa. Sekarang enggak usah dibayangkan.
kita cukup beriman besok akan bisa bertemu ru'yatullah jalla jalaluh fil jannati, akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, kita besok kepada Allah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lah terusan piye? Ya pokoke enggak boleh kita bayangkan. Orang masalahnya kalau kita membayangkan, kalau kita kepleset justru akan mudah dibelokkan oleh setan, diberikan banyak pertanyaan-pertanyaan sing piye, kaya apa dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk godaan setan untuk mengkikis akidah kita di dalam hati ini tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kepada kitabnya Allah, kepada qada qadarnya dan kepada hari akhir. Nah, ini harus kita pelajari bersama. Mungkin demikian ini yang saya sampaikan, sedikit untuk memberikan wawasan kita bersama, kita ngaji bareng-bareng, bukan berarti kula ingkang lebih tahu, tidak, tapi ini saya hanya membacakan akidah Nadhum Aqidatul Awam li Sayyid Ahmad Al-Marzuki, dan kemarin awal pertama kali Nadhum ini dianggit atas dasar yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan sing apal nadzuman iki insyaallah mlebu swarga dan diberikan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga Allah selalu meridhoi dan memberikan rahmat kepada kita semua, diberikan kesehatan di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, sehat walafiat, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Cukup, terima kasih, matur nuwun, wallahu alam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.